Ada satu kenyataan yang sering tidak disadari sampai terlambat. Uang pensiun bisa seharusnya masuk, namun tetap tertahan bukan karena hak dicabut, melainkan karena satu aturan sistem yang tidak terpenuhi. Pada 26 Feb 2026, kesalahan kecil seperti autentikasi yang terlewat, data yang tidak terbaca, atau rekening yang bermasalah dapat membuat pembayaran berhenti menunggu di belakang layar. Ini bukan isu remeh, ini menyangkut kesinambungan penghasilan, ketenangan rumah tangga, dan kepastian masa tua. Banyak orang hanya melihat angka di saldo, lalu langsung menyimpulkan, padahal yang menentukan bukan hanya berapa dan kapan, melainkan apakah jalurnya benar dan apakah syaratnya lengkap. Berhenti sejenak. Kalau sistem meminta verifikasi identitas dan tidak terpenuhi, apa yang terjadi pada transfer? Kalau nominal yang masuk berbeda antar pensiunan, apakah itu otomatis kesalahan atau konsekuensi perhitungan resmi? Dan kalau ada pesan yang terlihat formal lalu meminta OTP, apakah itu prosedur atau justru tanda bahaya? Paling jelas, jangan lewati bagian ini. Ada penjelasan tentang keputusan resmi, ketentuan, mekanisme, dan rujukan dokumen yang akan dirapikan sampai tuntas, agar tidak ada hak yang tersendat hanya karena salah paham atau karena mengikuti informasi yang tidak sah. Kekhawatiran yang wajar di tengah masyarakat pensiunan, khususnya para purnabakti ASN, TNI, dan Polri, biasanya berputar pada 3 titik yang sama. Pertama, apakah pembayaran pensiun bulanan tetap aman dan tidak terganggu? Kedua, apakah isu penyesuaian gaji pensiun dan rapel benar-benar dihitung sesuai ketentuan, bukan sekadar kabar? Ketiga, apakah momen pencairan justru memunculkan masalah baru, seperti potongan yang tidak dipahami, verifikasi yang gagal, atau penipuan yang menyasar rekening? Pada 26 Feb 2026, perhatian publik juga tertuju pada satu kabar yang ramai. Benarkah penerimaan pensiun bisa tampak besar, bahkan disebut mendekati 8 juta? Kabar seperti ini bisa membawa harapan, tetapi juga bisa memicu salah tafsir bila tidak dipahami perbedaannya antara gaji pokok, komponen tambahan, dan status kebijakan yang sudah resmi atau yang masih menunggu dasar aturan. Untuk Bapak dan Ibu, makna praktisnya perlu dibuat sederhana dan menenangkan. Hak pensiun pada prinsipnya dibayarkan melalui sistem resmi dan jalur perbankan yang sah. Karena itu, pegangan utama bukan rumor, melainkan mekanisme yang dapat dilacak, mutasi rekening, catatan transaksi, serta rincian pembayaran melalui layanan resmi. Selain itu, ketika isu angka besar beredar, perlu dipahami sejak awal bahwa tidak semua penerima memiliki komponen yang sama. Besaran pensiun mengikuti golongan terakhir dan data yang tercatat. Gaji pokok memiliki kisaran berdasarkan golongan, sedangkan total penerimaan bisa berbeda karena komponen lain yang melekat sesuai ketentuan juga berbeda. Di sisi lain, ada aturan sistem yang tidak boleh diabaikan. Ketertiban data dan autentikasi identitas. Jika tahap ini bermasalah, penyaluran bisa tertahan sementara. Dan bersamaan dengan itu, kewaspadaan terhadap penipuan wajib ditingkatkan, karena setiap kali publik menunggu pencairan dengan perhatian besar, pelaku penipuan biasanya bergerak lebih aktif. Mari tempatkan isu nominal secara tertib agar tidak ada yang menilai terlalu tinggi atau terlalu rendah tanpa dasar. Dalam pembahasan yang merujuk pada pemberitaan media nasional dan penjelasan mekanisme, disebutkan bahwa gaji pensiunan PNS pada golongan tertentu dapat mencapai sekitar 4,9 juta per bulan pada komponen gaji pokok. Perlu ditegaskan, angka 4,9 juta ini adalah kisaran atas untuk golongan tertentu, bukan angka rata-rata yang berlaku bagi semua. Kabar yang menyebut total penerimaan dapat mendekati 8 juta umumnya berkaitan dengan penjumlahan gaji pokok ditambah komponen lain yang sah dan melekat sesuai ketentuan pada penerima tertentu. Artinya, angka mendekati 8 juta tidak bisa dipukul rata, ya bergantung pada profil penerima, golongan terakhir, masa kerja, dan komponen yang memang menjadi haknya. Agar lebih jelas, kisaran gaji pokok pensiunan berdasarkan golongan yang kerap disebut adalah sebagai berikut. Untuk golongan I, kisaran gaji pensiun berada sekitar 1,7 juta sampai 2,2 juta per bulan. Untuk golongan 2, kisarannya sekitar 1,7 juta sampai 3,2 juta per bulan. Untuk golongan 3D, kisarannya sekitar 1,7 juta sampai 4,2 juta per bulan. Dan untuk golongan AIFA, kisarannya sekitar 1,7 juta sampai 4,9 juta per bulan. Dari kisaran ini terlihat bahwa gaji pokok mendekati 5 juta memang mungkin pada golongan tertentu, khususnya pada rentang atas golongan AIFA.
namun total penerimaan per bulan bisa lebih tinggi apabila ada komponen lain yang sah dan melekat. Karena komponen tersebut berbeda antar penerima, maka angka totalnya juga berbeda. Berikutnya adalah pemisahan yang paling penting dalam narasi kebijakan, apa yang sudah ditegaskan sebagai mekanisme berjalan dan apa yang masih menunggu dasar regulasi resmi. Dari sisi mekanisme, PT Taspen Persero ditegaskan sebagai pengelola dana pensiun yang menyalurkan pembayaran melalui jalur resmi dan mitra bayar yang ditetapkan. Penekanan yang disampaikan adalah bahwa sistem pembayaran berjalan normal melalui mekanisme yang berlaku dan penyaluran dilakukan dengan transfer ke rekening masing-masing penerima. Dengan kata lain, isu yang beredar tidak otomatis mengubah jalur pembayaran. Proses tetap dilakukan melalui sistem resmi dan dapat dipantau melalui bukti perbankan. Ada catatan teknis yang juga sering menimbulkan kebingungan, yakni ketika jadwal pembayaran bertepatan dengan hari libur nasional atau akhir pekan. Dalam kondisi itu, yang terjadi adalah penyesuaian teknis pada pemrosesan perbankan. Penyesuaian teknis bukan berarti hak berkurang, bukan pula pertanda pembayaran dibatalkan, prinsipnya tetap. Hak pensiun dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Dan bila ada penyesuaian waktu karena jadwal layanan bank, itu dilakukan agar transfer tetap aman dan tertib. Karena itu, rujukan yang paling kuat adalah mutasi rekening dan catatan transaksi, bukan potongan kabar yang berpindah dari satu grup ke grup lain. Sementara itu, untuk isu kenaikan atau penyesuaian nominal pensiun tahun 2026, penjelasannya harus menggunakan bahasa yang cermat. Perubahan nominal tidak dapat dinyatakan berlaku tanpa dasar regulasi resmi. Dalam penjelasan yang menjadi pegangan, PT Taspen menyampaikan bahwa sampai pada tahap yang dijelaskan, belum ada surat edaran atau pengumuman resmi dari pemerintah yang diterima sebagai dasar perubahan nominal pensiun tahun 2026. Artinya, pembayaran pada 26 Februari 2026 tetap mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku selama belum ada regulasi resmi yang menetapkan perubahan. Ini poin yang sering disalahartikan. Banyak kabar menyatakan sudah pasti naik sekian persen, padahal tanpa dasar resmi itu belum bisa dipastikan. Jika nanti ada kebijakan resmi, pengumumannya akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan PT Taspen, lalu pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Di tengah pembicaraan penyesuaian, istilah rapel juga sering muncul dan membuat banyak orang menunggu angka tertentu. Di sini perlu ditegaskan, rapel bukan angka tunggal. Rapel adalah akumulasi selisih yang dihitung berdasarkan data masing-masing penerima dan lamanya selisih itu tertunda. Karena itu, rapel dapat berbeda antar penerima, bahkan perbedaannya bisa jauh. Perbedaan ini tidak otomatis menunjukkan kesalahan, justru ia sering merupakan konsekuensi perhitungan yang mengikuti kondisi data masing-masing. Mekanisme pencairan yang ditekankan tetap dilakukan lewat transfer otomatis ke rekening masing-masing penerima. Dengan mekanisme ini, para pensiunan tidak perlu datang ke kantor Taspen hanya untuk memantau pencairan. Indikator paling sederhana dan paling sah adalah transaksi masuk di mutasi rekening. Bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan mobile banking, biasanya ada notifikasi transaksi masuk. Bagi yang menggunakan SMS bank, sebagian bank juga mengirim pemberitahuan. Bagi yang lebih nyaman menggunakan ATM, riwayat transaksi dan mutasi dapat diperiksa langsung. Dan bagi yang menggunakan buku tabungan, pembaruan buku tabungan dapat menjadi bukti rapi yang mudah dibaca. Prinsipnya sama, jangan hanya melihat saldo, tetapi lihat mutasi agar sumber transaksi jelas tercatat. Mengapa nominal rapel berbeda-beda? Penjelasannya mengikuti faktor yang logis. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum penyesuaian. Semakin tinggi gaji pokok terakhir, selisih penyesuaian per bulan cenderung lebih besar sehingga akumulasi rapel juga lebih besar. Faktor kedua adalah golongan dan pangkat terakhir, karena ini memengaruhi struktur perhitungan. Faktor ketiga adalah lamanya keterlambatan pembayaran selisih. Rapel adalah akumulasi, sehingga jumlah bulan tertunda memengaruhi total. Faktor keempat adalah komponen tambahan yang melekat sesuai ketentuan, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, atau komponen lain yang ikut menyesuaikan. Dengan 4 faktor ini, perbedaan rapel antar penerima menjadi masuk akal dan dapat dijelaskan. Untuk membantu pemahaman logika rapel sering digunakan ilustrasi sederhana selisih per bulan dikalikan jumlah bulan yang tertunda lalu ditambah penyesuaian komponen lain yang ikut berubah. Contohnya bila selisih per bulan 100 juta dan tertunda 12 bulan maka akumulasi rapel kira-kira 12 juta. Di luar komponen lain yang mungkin ikut menyesuaikan. Ilustrasi ini bukan angka pasti untuk semua orang.
ia hanya membantu memahami cara kerja akumulasi. Angka real tetap mengikuti data masing-masing penerima dalam sistem. Untuk menjaga transparansi dan memudahkan pengecekan, PT Taspen menyediakan layanan dan aplikasi digital resmi agar penerima pensiun dapat melihat rincian pembayaran. Di sana informasi komponen penerimaan dan potongan yang tercatat biasanya terlihat lebih jelas, termasuk potongan wajib, cicilan kredit, atau kewajiban lain yang memang berjalan. Banyak kebingungan muncul karena penerima melihat angka bersih berbeda dari perkiraan kasar. Jika rincian dibuka, penyebabnya lebih mudah dipahami. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak menggunakan aplikasi, mutasi rekening dan catatan transaksi tetap menjadi bukti paling sederhana untuk memastikan dana masuk melalui jalur resmi. Sekarang masuk ke bagian yang sering menjadi penentu lancar atau tertahan, otentikasi atau verifikasi identitas. Sistem pembayaran pensiun menekankan penyaluran tepat sasaran. Karena itu ada proses otentikasi termasuk pemindaian wajah melalui aplikasi resmi. Bila otentikasi tidak dilakukan, terlewat atau gagal, penyaluran dapat tertahan sementara sampai verifikasi selesai. Ini bukan tanda hak hilang, ini mekanisme pengamanan. Namun dampaknya nyata, bila tidak ditangani, penerima dapat merasa seolah pembayaran tidak masuk, padahal prosesnya menunggu verifikasi. Kendala otentikasi sering terjadi karena hal yang sebenarnya dapat diatasi. Lupa melakukan otentikasi, pemindaian tidak berhasil, perangkat bermasalah, pencahayaan kurang, atau data belum sinkron. Dalam situasi seperti ini, langkah yang tepat bukan panik dan bukan mencari bantuan dari pihak yang tidak jelas, melainkan menyelesaikan verifikasi melalui prosedur yang sah. Keluarga dapat membantu mendampingi Bapak dan Ibu. Bila diperlukan, koordinasi dilakukan melalui mitra bayar resmi atau jalur layanan yang tersedia. Prinsipnya, tertib verifikasi membantu kelancaran dan mengurangi risiko penahanan sementara. Perlu juga ditegaskan cakupan penerima. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud penerima tidak hanya pensiunan utama, tetapi juga penerima sah seperti janda, duda, dan ahli waris. Prinsipnya, hak diproses sesuai ketentuan yang melekat pada status penerima yang sah dan tercatat. Karena itu, yang menentukan bukan rumor, melainkan keabsahan status dan pencatatan data pada sistem yang berlaku. Jika status penerima sah dan tercatat, proses pembayaran mengikuti ketentuan yang berlaku untuk penerima tersebut. Setelah membahas mekanisme dan verifikasi, bagian perlindungan wajib ditegaskan dengan jelas, karena disinilah banyak kerugian terjadi, bukan karena kebijakan pensiun, melainkan karena penipuan. Setiap kali muncul kabar pencairan besar, modus penipuan biasanya meningkat, pesan dibuat seolah resmi, mengatasnamakan Taspen atau bank, menyebut pembaruan data, verifikasi cepat, atau konfirmasi pencairan, lalu meminta PIN, password, atau OTP. Ketentuannya tegas, PT Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN, password, atau OTP melalui telepon, pesan singkat, atau WhatsApp. Jika ada permintaan seperti itu bukan prosedur resmi. OTP adalah kunci transaksi. Begitu OTP dibagikan, rekening bisa disalahgunakan dengan sangat cepat. Karena itu, aturan aman yang paling kuat adalah disiplin mutlak. Jangan pernah membagikan PIN, password, dan OTP kepada siapapun. Waspadai juga tautan yang mengarah ke halaman login palsu. Pesan dapat dibuat rapi, memakai bahasa formal dan tampilan yang tampak meyakinkan. Namun patokannya tetap satu, jangan klik tautan yang tidak jelas, dan jangan memasukkan data perbankan pada situs yang diperoleh dari pesan tidak terverifikasi. Keamanan juga penting saat penarikan tunai di ATM. Bila penarikan diperlukan, pilih lokasi yang aman dan, bila memungkinkan, ditemani keluarga. Jangan menerima bantuan orang asing di mesin ATM. Kewaspadaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan dana yang sudah menjadi hak benar-benar digunakan untuk kebutuhan penting. Rumah tangga, kesehatan, obat-obatan, membantu keluarga, atau menambah tabungan masa depan. Ada beberapa situasi khusus yang sering terjadi dan perlu dibahas agar Bapak dan Ibu tidak terjebak pada kesimpulan yang keliru. Pertama, dana belum terlihat pada jam tertentu. Ini tidak otomatis berarti dana tidak dibayarkan. Karena proses transfer dapat dipengaruhi sistem perbankan, pegangan utamanya tetap mutasi rekening. Kedua, nominal yang masuk berbeda dari perkiraan. Perbedaan ini sering terkait potongan yang tercatat, seperti potongan wajib, cicilan kredit, atau kewajiban lain, atau karena komponen tambahan tidak melekat pada semua penerima. Disinilah rincian pembayaran, baik melalui layanan resmi maupun melalui bukti mutasi, membantu menjelaskan angka bersih yang diterima.
Ketiga, data tidak cocok atau belum sinkron. Ketidaksesuaian data dapat membuat autentikasi gagal sehingga penyaluran tertahan sementara. Solusinya adalah menyelesaikan verifikasi melalui jalur resmi, bukan melalui pihak luar. Situasi lain yang juga relevan adalah perubahan alamat atau perubahan data yang memengaruhi sinkronisasi sistem. Pada kondisi tertentu, perubahan data dapat membuat proses verifikasi tidak langsung terbaca. Penanganannya tetap melalui prosedur resmi yang tersedia. Selain itu, masalah rekening bank juga perlu diperhatikan. Rekening yang tidak aktif atau bermasalah menerima transfer dapat membuat penyaluran tidak lancar secara teknis. Karena itu, memastikan rekening aktif dan siap menerima transfer adalah bagian penting dari pencegahan kendala. Jika semua bagian ini disatukan, inti pesannya menjadi jelas dan menenangkan. Pada 26 Februari 2026 ada pembicaraan yang ramai tentang penerimaan pensiun yang bisa tampak besar. Fakta yang disebut adalah bahwa gaji pokok pensiunan PNS untuk golongan tertentu dapat mencapai sekitar 4,9 juta dan total penerimaan bisa terlihat lebih tinggi. Dalam pembicaraan tertentu disebut dapat mendekati 8 juta apabila komponen lain yang sah dan melekat ikut masuk sesuai ketentuan. Di saat yang sama, mekanisme pembayaran berjalan melalui jalur resmi PT Taspen dengan transfer ke rekening penerima melalui mitra bayar yang ditetapkan, dengan kemungkinan penyesuaian teknis bila bertepatan dengan hari libur atau akhir pekan tanpa mengurangi hak. Untuk isu kenaikan atau penyesuaian nominal pensiun tahun 2026, penegasannya adalah bahwa perubahan harus berbasis regulasi resmi dan PT Taspen menyatakan belum menerima surat edaran atau pengumuman resmi dari pemerintah sebagai dasar perubahan nominal sehingga pembayaran tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sampai ada keputusan formal. Bila ada rapel atau selisih yang tertunda, nominalnya wajar berbeda antar penerima karena dipengaruhi gaji pokok terakhir, golongan dan pangkat lamanya keterlambatan, serta komponen tambahan seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang melekat sesuai ketentuan. Kelancaran sangat bergantung pada autentikasi atau verifikasi identitas, termasuk pemindaian wajah melalui aplikasi resmi, dan bila autentikasi gagal atau terlewat, proses dapat tertahan sementara sampai verifikasi selesai. Dan perlindungan paling tegas adalah keamanan data perbankan. PIN, password, dan OTP tidak pernah diminta melalui pesan atau telepon. Tautan mencurigakan harus diabaikan. Semoga naskah ini membantu Bapak dan Ibu memahami kabar yang beredar dengan lebih jernih, menempatkan angka pada kerangka yang benar, memantau pembayaran melalui jalur resmi, menjaga autentikasi agar proses tidak tertahan, serta melindungi dana dari risiko penipuan. Dengan pemahaman yang tertib dan kewaspadaan yang wajar, masa pensiun dapat dijalani dengan lebih tenang, stabil, dan bermartabat. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenteraman, dan kemudahan, serta setiap hak yang menjadi ketentuan dapat diterima dengan aman dan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang paling penting.